tra la 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 lero, tra la 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 lero, tra la la lero, la la la, tra la 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 lero, tra la 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 lero, tra la la lero, la la, bom bom bom, tra la 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 lero, tra la 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 lero, tra la la lero, la la la, tra la 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 lero, tra la 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 lero, tra la la lero, la la, bom bom bom, tra la 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 lero, tra la 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 lero, tra la la lero, la la, tra la 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 lero, tra la 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 lero, tra la la lero, la la, bom bom bom. Halo adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya? Kurang keras. Coba jawabannya gimana kalau sekolah minggu? 1, 2, 3. Gimana kabarnya? Luar biasa, pinter semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini Gereja Katolik sedang merayakan yang namanya Minggu Panggilan. Dalam Minggu Panggilan itu Gereja Katolik akan memperkenalkan bagaimana seorang imam, biarawan, dan biarawati. Siapa-siapa sih mereka? Terus mengapa sih mereka itu mau menjadi imam, biarawan, dan biarawati? Pasti kan teman-teman semua pada penasaran kan? Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Kan tak kenal maka tak sayang. Nah, di samping kanan dan kiri kakak Oka ada suster-suster cantik. Cantik banget tuh. Coba yang sebelah kanannya Kak Oka. Suster namanya siapa? Saya Suster Bernadine. Suster Bernadine. Halo suster. Halo adik-adik semuanya. Kenalkan, saya Suster Bernadine. Ya, suster asalnya dari mana? Saya asalnya dari Sragen. Dari Sragen. Suster itu termasuk dalam kongregasi apa? Kongregasi ADM. Oh, yang sebelah kanan sudah. Sekarang yang sebelah kiri. Coba yuk, suster namanya siapa? Saya Suster Gloria. Suster Gloria asalnya dari mana? Saya asalnya dari Jauh. tempat yang paling jauh ya, di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang kemarin baru kena bencana. Oh iya, turut berduka cita Ya, buat terima teman-teman kasih. semua, buat saudara-saudaranya suster di sana yang kena bencana. Semoga semuanya segera pulih, segera membaik. Amin. Nah, Suster Gloria dan Suster Bernadine ini kan dari kongregasi suster-suster ADM. Suster-suster ADM itu apa sih, Suster? ADM itu Amal Kasih Darah Mulia. Amal Kasih Darah Mulia. Oh, artinya itu apa? Maksudnya apa? A. Amal kasih. D. Darah mulia. Itu nama kongregasi, biasa disingkat ADM. Kepanjangannya Suster-suster Amal Kasih Darah Mulia. Oh, begitu. Ya. Itu berdirinya sejak tahun kapan? Tahun berapa ya Suster Bernadine? Aduh, susternya malah lupa. Tahun 1000 17 9 1917 ya? Iya, 1800 18. 18 ya. Tahun 1818. 1818 sudah tua ya, Suster? Iya, udah tua. Udah Kita tua. merayakan 150. Ayo, lupa susternya. Itu kalau ADM ini kan dari zaman dahulu tuh udah 200 tahun lebih. Ini itu wilayahnya mana aja sih, Suster? Atau apakah dunia gitu atau se-Indonesia? Ya, seluruh dunia, Mbak. Oh. Di Belanda, Jerman, Timor Leste. Dari mana lagi Suster Bernadine? Indonesia, mulai dari Cengkareng, mulai terus Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Bayan, dan Yogyakarta.
Jawa. Iya. Oh, kebanyakan itu ADM itu karya pelayanannya di Jawa. Lalu pelayanannya apa aja itu suster kalau suster-suster ADM itu? Kalau suster-suster ADM, adik-adik yang sekolah di BIOS, ya itu salah satu karya suster-suster ADM di karya pendidikan. Kalau adik-adik lihat Rumah Sakit Palang Biru, itu juga karya kesehatan Rumah Sakit Palang Biru, suster-suster ADM yang ada di Keuskupan Purwokerto. Dan itu adalah salah satu karya gereja, di mana berada di paroki Gombong. Adik-adik tahu kan Palang Biru? Ya sudah. Tahu suster, tahu. Jadi adik-adik intinya karya suster ADM itu ada 4. Karya pendidikan, karya kesehatan, karya pastoral, dan karya sosial. Nah, selain kami berkarya di Tanah Jawa ini, kami juga di luar Jawa banyak komunitas-komunitas kami, seperti di Sumba ada 4 komunitas, di Atambua ada 2 komunitas. Lalu di Kalimantan juga ya yang baru-baru ini, iya. Ada Berarti- 1 komunitas di Kalimantan. Berarti kalau jadi suster bisa keliling Indonesia, suster. Ya jelas dong, kita naik pesawat asik deh. Gratis ya, suster. Ya gratis, kongregasi yang tanggung. Oke. Terus kita juga penasaran suster, selain ADM kongregasinya, kita juga penasaran suster-suster kok bisa jadi suster. Itu awalnya tuh gimana? Coba dari Suster Bernadine dulu. Ya, Suster Bernadine mau cerita adik-adik. Awalnya Suster Bernadine itu rajin jadi PPA, Putra Putri Altar. Dari situ Suster melihat tiap pagi suster-suster dari kongregasi Fransiskanes selalu misa pagi, misa harian. Suster jadi putri altar. Suster senang melihat susternya cantik dari Belanda, dari Jerman, dengan baju yang putih-putih, dengan ramah, senyuman. Itu yang membuat suster pengen seperti itu. Pantes Suster Bernadine cantik. Aduh, ternyata. Terus kalau Suster Gloria, kenapa awalnya? Kok bisa mau jadi suster gitu? Iya, dari awalnya itu saya kepingin jadi suster karena di tempat saya itu ada komunitas suster ADM yang berkarya di daerah saya di Kampung Sumba ya. Setiap hari saya ketemu suster-suster itu karena di TK guru TK saya itu dari suster ADM. Demikian juga ketika saya SD, SMP itu selalu ada suster ADM. Nah, suster-suster itu sering tampil di mana-mana ya. Nah, saya kira mereka itu nggak punya pekerjaan, santai gitu. Nah, karena saya orangnya malas bekerja, lalu saya berpikir lebih baik saya masuk suster supaya saya nggak kerja, santai, bersih-bersih aja, jalan-jalan gitu, Mbak. Enak gitu suster. Iya, enak. Ternyata Ternyata ketika saya masuk di luar pemikiran saya semua, ternyata susternya itu sibuk pagi-pagi, udah bangun 4:30, terus mandi, jam 5 doa di kapel, terus setelah doa makan bersama, cuci piring, lalu jam 7 pergi berkarya di pendidikan, di kesehatan. Lalu saat itu saya berpikir, aduh, ternyata susternya itu kerja ya, saya bilang gitu. Lebih baik saya pulang aja deh, saya bilang gitu. Tapi suster-suster lain mendukung saya, kamu coba lagi. Akhirnya saya coba sampai saat ini. ternyata Saya asik dan mencintai panggilan saya sampai saat ini. Saya nggak berpikir untuk keluar. asyik. Ternyata jadi suster asyik. Asik, karena kita jalan-jalan, naik pesawat, Gratis. gratis. Kita ke Belanda, aduh, menyenangkan deh. Suster udah pernah ke Belanda? Ya belum. Besok. Ya kalau ke luar negeri di Timur Leste sih udah. Online stay. Oke, tadi kan udah cerita kenapa awal mula pertamanya lihat jadi PPA Putra Putri Altar, terus Suster Gloria katanya kelihatannya asik jadi suster. Beneran asik kan? Iya beneran. Terus di awal-awal panggilan itu kan pasti ada tantangan-tantangan, ada up and down.
Itu tantangannya apa, suster? Terus gimana cara suster biar tetap menjalani panggilan sebagai suster gitu? Ya Mbak Oka, tantangan itu ada yang dari dalam atau dari luar. Dari dalam itu dari diri dalam suster sendiri, karena suster merasa suster hidup bersama, hidup berkomunitas bersama suster-suster yang tidak kenal ya, dalam arti tidak kenal latar belakang keluarga, tidak kenal asalnya dari mana. Justru di dalam komunitas itu baru mengetahui ya, seperti oh Suster Gloria dari Sumba dengan karakter yang beda dari Jawa. Tetapi itu bukan suatu tantangan, tapi justru di situ menemukan suatu keindahan. Karena di situ ada suatu cinta yang sungguh-sungguh suster temukan. Jadi kalau saya misalnya ada tantangan nggak suka sama Suster Gloria, ada rasa lebih baik saya pulang. Tapi justru di situ Suster Gloria mendekati saya, menyapa saya, mengampuni. Itu yang membuat suster berani kembali bangkit. Kalau tantangan dari luar, ya kadang juga merasa lihat karyawan misalnya bebas pergi sana, bebas pergi sini, rasanya kok enak sekali. Tapi kalau kita kan harus jam ini pulang, doa, jam ini acara komunitas. Tapi sekali lagi itu adalah kekuatan di mana saya sudah memilih. Ya ini resiko atau konsekuensi saya memilih pilihan sebagai seorang suster. Jadi bukan tantangan yang membuat saya mundur, tapi tantangan untuk berani melangkah ke depan. Strong. Lalu Suster Gloria, tantangannya, kalau saya sih susah mencari tantangan dalam hidup membiara ya, karena saya sendiri orangnya relax ya, enjoy aja menjalani panggilan ini. Iya, santai. Iya. Paling ya ketika dipindahkan di tempat yang baru ya kita beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru, tapi itu bagi saya sih nggak terlalu sulit. Gampang. Iya. Karena susternya comel. Sebenarnya kembali pada diri kita, sebenarnya intinya itu diri kita sendiri sih yang membuat susah, yang membuat ada tantangan itu dari diri kita sendiri. Iya. Yang jelas karena walaupun berpindah-pindah tapi teman-temannya tetap memberikan cinta, jadinya semuanya saling menguatkan. Nah, setelah tadi kita mendengarkan pengalaman dari para suster-suster cantik ini, jadi suster, kalau misalnya adik-adik di rumah itu pengen jadi suster, caranya gimana sih suster? Nah, gampang aja caranya, datang ke susteran setempat. Misalnya yang dari Gombong, datang aja di komunitas Gombong. Nanti akan menjalani masa aspiran 1 tahun. Aspirannya itu bisa di komunitas Gombong juga. Lalu nanti masuk lagi ke tahap berikutnya, masa postulan itu di Yogyakarta, di Novisiat Yogyakarta 1 tahun. Itu jadi aspiran 1 tahun, postulan 1 tahun. Lalu Suster Bernardin apalagi selanjutnya? Setelah masa postulan, kita harus masuk menjalani masa novisiat adik-adik. Masa novisiat itu 2 tahun kakak. Nah setelah 2 tahun, kita nanti masuk menjalani masa juniorat. Berapa tahun suster? Juniorat 6 tahun ya? Iya. Ya, 6 tahun. Setelah itu kita mengikrarkan kaul kekal. Kaul kekal itu udah menerima cincin dan menjadi anggota resmi tarekat suster-suster amal kasih darah mulia. Itulah proses kita. Ternyata lumayan ya prosesnya. Kalau udah jadi kaul, udah jadi suster, lalu hidup bahagia bersama suster-suster ADM. Nah, setelah tadi kita sudah mendengarkan pengalaman, cerita-cerita dari suster-suster cantik ini, kayaknya nih ada yang kesirian juga pengen cerita. Kayaknya sebelah sana sih. Coba yuk kita lihat yuk. Siapa tuh? Halo teman-teman, kita berjumpa lagi kali ini bersama dengan saya Frater Bayu. Dalam momen spesial ini kita bersama-sama Gereja Katolik terutama di seluruh Indonesia sedang merayakan Minggu Panggilan. Minggu Panggilan ini untuk memperkenalkan kepada
seluruh umat Allah, baik yang tua, muda, opa, oma, tante-tante, om-om, adik-adik semuanya, tentang panggilan khusus untuk menjadi seorang imam, seorang romo, suster, bruder, biarawan, biarawati. Nah, kali ini Frater tidak akan sendiri nih. Frater akan ditemani oleh dua orang yang spesial, teman-teman kita sendiri, yang menurut kabarnya mereka ini juga memiliki panggilan atau tertarik untuk menjadi imam. Siapakah mereka? Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Oke. Kurang sini, ya agak sini mas. Nah, teman-teman yang terkasih, sekarang Frater sudah ditemani dua bodyguard. Ada aku dua selemu. Nah, kali ini siapakah mereka? Biarkan mereka memperkenalkan diri, karena ada ungkapan tak kenal maka tak tendang. Tak kenal maka tak sayang. Maka agak sini mas. Maka silakan memperkenalkan diri mulai dari sebelah kanan. Oke, halo, nama saya Christophorus Irgi Vensa Arielino, panggil saja aku Vensa. Sekarang aku kelas 10 SMA dari lingkungan Paulus. Mas Vensa dari lingkungan Paulus. Sebelah kiri ada siapa? Halo, nama saya Thomas Jason, panggil saja nama saya Jason. Saya kelas 7, saya sekolah di SMP Pius, lingkungan Yohanes. Mas Jason dari lingkungan Yohanes. Nah, Mas Vensa dan Mas Jason. Nah, sekarang coba Frater pengen tahu, menurut kabar yang Frater terima, teman-teman ini memiliki ketertarikan untuk menjadi imam ya? Ya, betul. Menjadi romo. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit dulu kenapa sih kok pengen menjadi romo? Ada ketertarikan seperti apa? Coba Mas Vensa dulu. Baik, dulu saya bingung sama cita-cita saya sendiri. Nah, saya kebetulan mendapat panggilan dari Tuhan saat kelas 8 SMP. Nah, saat itu juga saya juga mengikuti retret, dan di retret itu dibahas juga cita-cita. Nah, kebetulan di sana juga dibahas cita-cita pastor. Di sana waktu itu Pastor Omi. Nah, saya juga semakin termotivasi juga berkat dukungan orang-orang terdekat saya. Jadi saya pun berani menjawab panggilan itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Vensa. Sama-sama. Sebelumnya teman-teman tadi dikatakan Mas Vensa ini menerima panggilan untuk menjadi romo itu bukan berarti waktu tidur dari kolong tidur terdengar ayo jadi romo. Bukan, itu horor itu. Tetapi panggilan untuk menjadi imam ini adalah seperti yang dikatakan tadi, dan muncul dari ketertarikan, keterkaguman dari hati untuk menjadi romo. Nah, kalau dari Mas Jason? Kalau saya itu dulu cita-cita saya banyak rata. Oh, banyak. Cita-cita saya banyak. Apa? Dulu mau jadi dokter, polisi, tentara, banyak. Lengkap ya. Tapi dari itu saya kayak nggak nyaman romo. Terus saya diikutkan kegiatan PPA oleh orang tua saya, dan saya terpilih menjadi pengurus. Lalu dari situ saya sering tugas, dan saya sudah terbiasa dengan romo-romo, dengan fater-fater, dan juga saya didukung oleh orang tua dan Romo Andi, romo favorit saya. Weh, Romo Andi, romo favorit. Ini anak dampingannya. Nanti ditunggu di Torsa Tegal Romo ya. Oke, berikutnya teman-teman. Dari cerita teman-teman kan Frater dengar bahwa teman-teman itu juga aktif ya di dalam kehidupan gereja. Apakah itu ada keterkaitannya ketika teman-teman itu aktif di gereja kemudian sering melihat romo, apakah kemudian itu juga membekas di hati? Ada. Jadi ketika teman-teman ini aktif di gereja kemudian melihat bagaimana kehidupan seorang imam, komunitas romo-romo yang ada di Pasuruan Gombong ini, kemudian teman-teman memiliki ketertarikan gitu ya. Nah, selain tadi kan dari motivasi panggilan kan, kalau dari yang kelihatan secara spesifik pengen jadi romo tuh pengen ngerasain apa? Kalau dulu Frater secara khusus itu penasaran dengan, dulu tuh Frater tuh mengira ketika misa kan ada dalam Injil toh Yesus yang menggandakan roti. Kan waktu konsekrasi
Romo kan cuma mengangkat satu hosti, terus itu ada banyak sibori. Nah, waktu itu Pater kira Romo itu sulapan sibori itu Pater kira kosong, terus dari satu hosti itu jadi banyak. Ternyata bukan seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada ketertarikan khusus nggak melihat apanya? Ada sih. Apa? Dulu saya penasaran melihat Romo itu memimpin misa seperti itu. Saya pengen mencoba. Pengen merasakan memimpin misa. Ya. Sama Jason? Kalau saya ingin merasakan menjadi kasula, memakai kasula, lalu membacakan Injil dan berkhotbah, lalu minum anggur? Salah satunya. Kalau selain itu saya juga ingin bertemu dengan dan kenal dengan lingkungan orang-orang, terutama teman bapak saya di lingkungan lain. Oh. Oke, ya. Itu tadi ya ada ketertarikan untuk pengen mimpin misa, pengen nyobain anggur, pengen pakai kasula dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kalau teman-teman yang ada di rumah, khususnya yang laki-laki ya, memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang imam, bagaimana caranya teman-teman? Menghubungi pastor Pertama, paroki. menghubungi pastor paroki. Berikutnya bisa melamar ke Seminari Menengah Mertoyudan. Itu tempatnya ada di Magelang sana. Jadi teman-teman yang lulus SMP seperti Mas Jason ini, nanti setelah kelas 3 terus melamar ke Seminari Mertoyudan yang ada di Magelang sana. Nanti di sana pendidikannya setaraf SMA. Nah, berikutnya kalau teman-teman yang selepas SMA atau kuliah atau mungkin juga bahkan mereka-mereka yang sudah kerja namun di bawah 31 tahun bisa mendaftar ke Seminari Torsa Tegal. Nah, seperti Mas Pensa ini nanti jika ingin melanjutkan menjadi imam, ingin mendaftar menjadi imam, khususnya imam Projopokerto ya, menjadi imam kuskupan kita, yaitu mendaftar di Seminari Torsa Tegal. Nanti di sana akan bergabung menjadi seminaris TPP tahun pengolahan panggilan. Nah, itu sekedar informasi. Pater rasa kita cukup untuk perkenalannya, untuk sharing-sharingnya. Terima kasih Mas Pensa, terima kasih Mas Jason. Akhir kata kami aturkan, Tuhan memberkati dan berkah dalam. Terima kasih. Sejuk segar tralalala, sejuk segar trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan selalu memuji. Hari ini indah sekali, bunga-bunga berseri-seri, anak Tuhan selalu memuji. Salam kasih dari ADM. Sejuk segar tralalala, sejuk segar trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan selalu memuji.